Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur pada pagi hari ini bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesehatan dan tubuh yang baik, sehingga di setiap masa, di setiap kesempatan kita bisa belajar untuk menggali firman Tuhan. Pada saat ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu topik renungan. Karena beberapa waktu yang lalu ada orang yang pernah bertanya kepada saya, Pak Gembala, boleh nggak seorang wanita itu menjadi gembala di dalam sebuah jemaat? Atau boleh nggak seorang wanita itu memimpin di dalam sebuah gereja, menjabat jabatan sebagai gembala jemaat? Untuk mengetahui jawaban yang tepat, maka kita harus melihat apa kata Alkitab tentang itu. Apakah Alkitab mendukung atau sebaliknya? Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini, mari kita sama-sama belajar dan kita sama-sama melihat apa kata Alkitab tentang masalah ini. Bolehkah wanita menjadi gembala atau menjadi pemimpin dalam sebuah gereja? Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan lihat beberapa hal penting di sini. Bahwa yang hal pertama bahwa saya yakin dari kita semua yang melihat, yang menonton video ini, banyak dari antara kita semua yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Mungkin ada beberapa kali sudah mencoba membaca dan menyelesaikan pembacaan Alkitab lebih dari satu kali. Saya sudah membaca Alkitab sampai selesai dan saya tidak menemukan satu kali pun, dan saya tidak pernah mendapati ada satu kasus di mana di dalam sebuah jemaat atau sebuah gereja dipimpin oleh seorang wanita atau wanita menjabat sebagai gembala jemaat. Itu tidak ada dalam Alkitab. Silakan kalau saudara-saudari mau mengecek di dalam Alkitab masing-masing, kita tidak akan pernah menemukannya di Perjanjian Lama, apalagi di Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudari yang saya kasih Tuhan, lalu bagaimana fenomena hari ini? Banyak sekali wanita-wanita, ada perempuan-perempuan yang menjabat sebagai pemimpin gereja, gembala jemaat. Saya akan menjawab ini berdasarkan apa kata Alkitab. Kita akan melihat satu demi satu firman Tuhan, fakta-fakta Alkitab, supaya kita benar-benar paham, supaya kita jangan sampai salah dan kita tidak terbawa arus kesalahan itu. Dan mudah-mudahan dari video ini, pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan wawasan rohani, wawasan teologi yang jauh lebih baik lagi kepada kita semua yang mendengarkannya. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini, yang pertama tadi, bahwa di Alkitab tidak pernah ada kasus atau tidak pernah ada seorang wanita yang menjabat sebagai gembala jemaat. Anda silakan baca. Kalau demikian, kita akan masuk poin kedua. Kalau demikian, apa syarat gembala? Ini penting sekali supaya kita tahu persis siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh memimpin dalam sebuah jemaat. Oleh sebab itu kita harus tahu apa syarat yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan catatkan di dalam Alkitab. Dan syarat ini mutlak tidak boleh di korting sedikit pun, di diskon sedikit pun, karena Alkitab ini firman Tuhan. Kita harus mengikuti Alkitab, bukan Alkitab yang mengikuti kemauan kita. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab satu demi satu. Yang pertama kita akan buka terlebih dahulu di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita semua. Karena itu,
penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Nah, di dalam 1 Timotius ini, surat Timotius ini, Paulus menuliskan surat untuk mengajar, mendidik Timotius yang hari itu menjabat sebagai gembala jemaat atau penilik jemaat. Nah, mungkin Anda agak heran, di sini mengapa menggunakan penilik jemaat bukan gembala jemaat? Sebenarnya nanti di lain kesempatan kita akan bahas bahwa penilik jemaat, penilik, penatua, bahkan gembala ini adalah jabatan untuk satu orang. 3 sebutan untuk satu orang. Nah, jadi jika di gereja Anda, di gereja, di sebuah jemaat dipakai istilah gembala, maka penilik dan penatua tidak perlu dipakai. Begitu juga sebaliknya. Misalnya istilah penilik jemaat yang dipakai, maka gembala dan penatua tidak perlu dipakai. Karena ini sinonim. Tergantung mau pakai istilah yang mana saja. Nah, penilik jemaat di sini atau gembala jemaat di sini, pemimpin jemaat di sini, itu syarat utamanya adalah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Nah, ini menarik. Dari 1 Timotius pasal 3 ayat 2 ini diketahui bahwa seorang pemimpin jemaat, penilik jemaat, gembala jemaat atau penatua jemaat itu harus syaratnya adalah suami dari satu istri. Kalau suami dari satu istri itu artinya apa? Itu artinya laki-laki, bukan perempuan. Boleh nggak dibalik, istri dari satu suami? Wah, Anda sudah membuat sebuah kesalahan besar. Anda memutarbalikkan firman Tuhan. Tuhan maunya laki-laki yang menjadi gembala. Lalu Anda ingin, Anda misalnya maunya wanita yang jadi gembala. Wah, ini menyalahi aturan Tuhan namanya. Menentang ketentuan firman Tuhan, melanggar kualifikasi yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau orang mau ikut pegawai negeri, tes pegawai negeri, tes CPNS, biasanya negara itu sudah memberikan aturan-aturan, syarat-syarat atau kualifikasi tertentu. Laki-laki usia sekian, standar pendidikan sekian, minimal ada syarat-syarat tertentu. Boleh nggak itu dibalikan sesuai dengan keinginan kita? Oh, tidak boleh. Maka Anda tidak akan pernah lulus ujian CPNS di situ. Jadi semuanya harus diikuti berdasarkan prosedur. Nah, prosedur atau syarat gembala yang pertama ialah suami dari satu istri. Nah, ini sekaligus meruntuhkan sebenarnya bahwa wahai perempuan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, bahwa Alkitab atau Tuhan mau yang menjadi pemimpin di dalam sebuah gereja itu Tuhan mau laki-laki. Tuhan mau laki-laki dan harus laki-laki. Nah, kita baca beberapa ayat lagi. Saya akan bacakan 1 Korintus. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal 14 ayat 34. Kembali ini surat Rasul Paulus yang tadi kepada Timotius, kali ini kepada jemaat di kota Korintus. 1 Korintus 14 ayat 34. Saya akan bacakan. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Perhatikan, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Berarti ini sama sekali tidak memberikan peluang bagi wanita untuk memimpin atau menggembalakan. Kan gembala atau penilik jemaat atau penatua jemaat atau pemimpin gereja itu tugasnya mengajar itu menggunakan mulut. Ya. Nah, ini peraturan dalam jemaat, ini bukan saya yang buat, tapi firman Tuhan sendiri. Kalau kita baca di ayat 26, ini adalah peraturan dalam pertemuan jemaat.
Dalam pertemuan jemaat, dalam sebuah acara kebaktian, perempuan harus berdiam diri di situ. Laki-laki yang memimpin. Ya. Karena ini firman Tuhan. Ada satu ibu, saat saya lupa, cukup lama ya, pernah berkata kepada saya, "Wah, Pak Pendeta, ya itu karena zaman itu banyak perempuan yang tidak bisa menjadi pemimpin, makanya Paulus minta laki-laki." Jangan salah ya. Di setiap zaman, di setiap era, apalagi di setiap bangsa, itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat ya. Tetapi Paulus mau tidak mau ya, bukan didasari atas sakit hati kepada wanita atau sebagainya, tapi Paulus harus jujur sesuai dengan kualifikasi Tuhan itu sendiri, bahwa perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Mereka tidak boleh mengajar di situ. Biarkanlah laki-laki yang memimpin di situ. Yang kedua, perempuan selain harus berdiam diri, di ayat ini dikatakan mereka harus tunduk di situ. Harus tunduk. Bukan sebaliknya mereka yang menjadi pengajar, mengajar laki-laki lagi. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali buka 1 Timotius ya. Kita kan cukup banyak membuka ayat firman Tuhan. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11. 1 Timotius pasal 2 ayat 11. Begini firman Tuhan, "Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh." Oke, kita lihat. Lagi-lagi konteks firman Tuhan di sini bukan sedang mendiskreditkan perempuan, tapi kalian, ini adalah bagaimana sikap laki-laki dan perempuan di dalam pertemuan jemaat. Lagi-lagi dalam sebuah pertemuan jemaat, firman Tuhan lewat Rasul Paulus menginginkan yang benar, yang baik itu perempuan harus berdiam diri, bukan berkuar-kuar di atas mimbar. Dia harus berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Apakah wanita saat itu tidak ada yang pintar? Bukan itu alasannya. Bukan itu alasannya. Hari ini setiap zaman banyak wanita-wanita hebat, terbukti banyak sekali kepala-kepala negara yang dijabat oleh seorang wanita. Tetapi sekali lagi untuk hal ini, untuk masalah rohani ini, Tuhan mau kualifikasi atau standar yang dia tetapkan yang diikuti, bukan apa maunya saya. Lalu saya pernah juga dapat satu komplain dari seorang wanita, "Kalau begitu kami tidak bisa melayani dong, tidak punya kesempatan untuk melayani." Hei, melayani tidak harus dan tidak hanya berdiri di depan mimbar. Kau bisa melayani dalam banyak hal, tetapi yang bersifat mengajar, memimpin, engkau tidak boleh. Tidak boleh. Ayat 12 dikatakan, masih 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Saya akan bacakan ulangi dari ayat 11. "Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri." Perhatikan, di dalam pertemuan jemaat, Tuhan mau lewat firman-Nya, perempuan harus berdiam diri. Ini sebagai bentuk ketundukannya. Dia harus menerima ajaran dengan patuh, dan tidak boleh mengajar. Dan Tuhan tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Perhatikan di sini. Karena kalau tugas gembala itu selain mengajar, juga kadang-kadang ada perintah-perintah tertentu yang disampaikan. Ada instruksi-instruksi tertentu. Jika wanita yang menjabat gembala, maka dia akan banyak menabrak ayat-ayat firman Tuhan. Bagi Anda yang hari ini sudah menjabat sebagai gembala jemaat, perhatikan dan pikirkan dengan baik-baik. Di satu sisi, Anda sedang melayani Tuhan, menyampaikan firman, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi di satu sisi Anda menabrak standar yang Tuhan mau. Coba pikirkan, apakah ini yang Tuhan mau? Kalau kita ingat kasus ini, ingat cerita bagaimana Saul, Tuhan lewat Samuel
Samuel perintahkan Saul untuk basmi semua orang Amalek, dari raja, manusia, rakyat plus binatang-binatangnya, dibasmi semua, dimatikan semua. Tetapi lagi-lagi Saul, ya, lagi-lagi Saul, bukan karena keinginan Tuhan, tapi karena keinginannya sendiri, dengan alasannya sendiri. Dia membiarkan rajanya sebagai tawanan, rakyatnya, prajuritnya dia matikan, binatang-binatangnya dia sita. Ketika Samuel mendengar ada suara binatang, kok ada suara binatang, ini binatang mana? Lalu Saul cerita bahwa saya menyelamatkan binatang, mengambil binatang-binatang, menjara binatang-binatang ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Samuel menjawab, manakah yang Tuhan mau? Lebih mendengarkan apa yang dia perintahkan, atau memberikan persembahan lewat korban binatang-binatang ini? Ya jelas Tuhan mau kita lebih mendengarkan Alkitab sebagai firman-Nya. Ingat, ya. Saya yakin Anda yang menonton video hari ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya mengaminkan itu. Lalu bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih Tuhan? Oh, ada yang mengasihi Tuhan dengan begini, dengan begitu dan sebagainya. Enggak. Tuhan ajarkan dalam Yohanes dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya akan bukakan untuk kita. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Ini ucapan Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara mengasihi Dia yang baik dan benar, yang sesuai dengan standarnya Dia, bukan sesuai dengan standarnya kita, bukan sesuai dengan keinginan hati kita. Ya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, perhatikan, jikalau kalian mengasihi aku, Tuhan Yesus bilang, maka kalian akan menuruti segala perintahku. Jelas. Kalau kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari yang menonton video ini, kalau Anda benar-benar mengasihi Tuhan, bagaimana caranya? Ikuti semua aturan-aturan Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, itulah cara untuk mengasihi Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan begitu ya? Mengapa Tuhan? Ya, mengapa? Nah, sebenarnya di sini Tuhan sedang mengajarkan sebuah pola atau keteraturan. Jadi gini, Allah menciptakan ada 2 lembaga, sebenarnya 3 lembaga. Pertama keluarga. Yang kedua itu pemerintah. Dan yang ketiga gereja atau jemaat. Nah, khusus untuk keluarga dan gereja, jemaat ya, Tuhan mau mengajarkan satu pola yang sangat rapi di sini. Sangat rapi. Saya akan bacakan beberapa ayat. Mari kita sama-sama membuka ayat. Saya harap Anda semua yang menonton ini sambil membuka firman Tuhan, supaya Anda juga bisa melihat dengan jelas apa kata firman Tuhan. Kita buka dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Firman Tuhan bunyinya begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Gak main-main loh ya. Tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Ayat 23-nya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi Kristus atau Tuhan hari saat ini lewat firman-Nya ini sedang menggambarkan hubungan suami istri itu, antara hubungan suami istri itu sama dengan hubungan jemaat dengan Tuhan. Suami kepala istri, Tuhan Yesus kepala jemaat. Ya.
Tuhan Yesus kepala jemaat. Ayat 4-nya, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala hal. Bukan cuma 1-2, tapi dalam segala hal. Ayat 25-nya, ini bukti Tuhan adil. Bukan hanya istri diminta tunduk, tapi hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Istri diminta tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Jadi benar-benar sangat tunduk dalam segala hal. Tetapi Tuhan juga minta suami kasihi istrimu, rela mati deminya, seperti Kristus rela mati demi jemaat. Jadi ada sebuah pola sih. Karena hubungan suami istri itu disamakan dengan hubungan jemaat dengan Kristus. Kristus kepala, jemaat ini tubuh. Suami kepala dan istri harus tunduk sama suami. Ya. Kita buka dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 18. Kembali Paulus mengulangi sini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi kembali Tuhan lewat Rasul Paulus mengajarkan sebuah tatanan pola yang sangat luar biasa. Jadi begini, istri di rumah diminta tunduk kepada suami, karena suami adalah pemimpin. Di dalam gereja, di dalam jemaat juga Tuhan mau ini terjadi, bahwa istri yang tadi di dalam jemaat menjadi jemaat. Wahai perempuan, istri-istri dan perempuan wanita, kamu harus berdiam diri, jangan jadi pemimpin. Biarkanlah laki-laki yang memimpin. Nah, kamu menjadi pensupportnya, pendukungnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekali lagi, saya tidak sedang mendiskreditkan atau menyudutkan di satu sisi, terutama wanita. Tidak. Wanita Anda bisa melakukan banyak pelayanan, tidak harus menjadi gembala. Kalau Anda yang menonton video ini dan Anda sedang bercita-cita jadi gembala jemaat, kalau engkau wanita, maka engkau sedang bercita-cita untuk melanggar firman-Nya. Sementara Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, kamu akan mengikuti semua perintahku. Bagaimana kamu mau mengasihi Tuhan sementara kamu melanggar firman-Nya? Coba pikirkan, renungkan, rendahkan hati. Kau bisa menjadi pelayan Tuhan, tidak harus menjadi gembala. Engkau bisa menjadi istri gembala, itu jauh lebih baik. Engkau bisa menjadi seorang pemain musik. Engkau bisa menjadi seorang pengajar sekolah minggu. Ya Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang engkau bisa lakukan. Tidak harus menjadi gembala. Tapi kalau engkau memaksa, saya harus jadi gembala jemaat, maka engkau sedang bercita-cita untuk melanggar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya sangat kasihi di dalam Tuhan, ya. Jadi kita sudah lihat tadi syarat-syarat gembala. Gembala itu harus suami dari satu istri. Lalu perempuan bagaimana? Perempuan diminta untuk berdiam diri, tunduk, tidak boleh mengajar dan tidak boleh memerintah laki-laki di dalam jemaat. Kalau di rumah saja istri harus tunduk sama suami, di dalam jemaat apalagi? Oleh sebab itulah yang Tuhan mau syarat gembala suami dari satu istri. Jadi kita masuk ke poin ketiga, ya, bahwa Tuhan ingin mengajarkan suatu keteraturan di sini sebenarnya. Tuhan tidak memandang atau merendahkan pihak wanita, tidak. Di hadapan Tuhan, laki-laki dan wanita itu sama. Sebab Tuhan menciptakan mereka dengan penuh kasih. Tetapi sekali lagi, hakikat laki-laki diciptakan itu apa? Hakikat wanita itu diciptakan untuk apa? Nah, ini yang harus diketahui oleh para laki-laki. Engkau calon pemimpin, kamu jangan jadi laki-laki yang memble. Kamu harus jadi pemimpin, karena hakikat laki-laki diciptakan untuk apa? Begitu juga sebagai wanita, jangan ambil alih posisi, ya.
Lakukanlah sebagaimana porsi yang sudah Tuhan ciptakan buat kamu. Mengapa wanita diciptakan dengan fisik yang lembut? Ya karena bukan diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin situ. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki diciptakan dikaruniai badan yang besar, tulang yang kuat untuk melindungi. Sementara wanita diciptakan dengan tubuh yang berbeda, fisik yang berbeda supaya dilindungi, bukan melindungi situ. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, jemaat yang baik, perhatikan ini, kalimat ini. Jemaat yang baik, anggota jemaat yang baik, pastilah terdiri dari keluarga-keluarga yang baik. Nah, keluarga yang baik berarti istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ya, bukan sebaliknya. Keluarga yang taat dengan Alkitab pastilah akan menjadi anggota jemaat yang baik pula. Mengapa? Ya kalau perempuan taat dengan firman Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka dia tahu apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan, bukan mengambil alih tugas suaminya. Ya, bukan mengambil alih tugas suaminya. Ketika dia melihat suaminya agak kurang cekatan, maka dia bukan mengambil alih tugas suaminya, tapi dia mendorong suaminya, ya, mensupport suaminya supaya geraknya lebih cepat lagi gitu, bukan ambil alih. Ini perhatikan. Tapi hari ini banyak saya lihat bahwa ketika dia lihat suaminya agak lambat gitu ya, agak menurut dia, lalu dia yang ambil alih, itu salah. Bukan seperti itu. Tugas wanita, mengapa Hawa diciptakan untuk Adam? Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam, bukan pemimpin bagi Adam, atau bukan pengambil alih tugas Adam. Tidak. Ya. Saya juga tidak sedang memuji kaum pria. Kaum pria banyak juga kelemahannya. Kaum wanita juga banyak kelebihannya. Tapi kita harus tahu apa hakikat saya sebagai laki-laki, sebagai pria diciptakan oleh Allah, dan apa hakikat saya sebagai perempuan, sebagai wanita diciptakan Allah. Ini yang harus kita tahu. Ada keselarasan baik di rumah dengan di dalam jemaat. Ini Tuhan mau. Di rumah istri tunduk sama suami, di dalam gereja perempuan, istri-istri harus berdiam diri dan tidak boleh mengajar. Apalagi memerintah laki-laki, apalagi memerintah suami orang. Suami sendiri saja dia tidak boleh perintah, apalagi ada suami orang dalam gereja. Ini loh yang banyak oleh kita tidak bisa pahami hari ini. Mari kita buka kembali dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 12 dan 13. 1 Timotius pasal 2, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ini. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Perhatikan ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Bukan sebaliknya ya. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Adam diciptakan pertama oleh Allah untuk menjadi pemimpin, menguasai dunia, mengelola bumi. Tapi Allah tahu persis sehebat-hebatnya Adam, dia butuh seorang penolong. Karena ada hal-hal yang laki-laki tidak bisa lakukan dan bisa dilakukan oleh perempuan. Dan ada hal-hal yang tidak bisa perempuan lakukan dan bisa dilakukan oleh pria, laki-laki. Itu sebab inilah Tuhan menciptakan satu laki-laki, satu perempuan, dan mereka menjadi satu dalam satu ikatan pernikahan. Maka ini akan menjadi sebuah kehidupan yang indah, saling menutupi, saling mengisi kekurangan. Bukan mengambil alih, ya, bukan mengambil alih, tapi saling mengisi. Terutama wanita, engkau menjadi penolong. Ya. Kesuksesan suamimu itu mau tidak mau ada ambil andil dari istrinya. Begitu juga sebaliknya. Kekacauan suami bisa jadi juga ada andil di dalam, ada andil dirimu di dalam. Karena peranmu sebagai penolong itu apa? Peranmu sebagai pengingat itu apa? Jadi wanita itu penyeimbang sebenarnya. Luar biasa tugas ini.
tugas yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki memang Tuhan ciptakan untuk menjadi pemimpin, tapi wanita untuk menjadi penyeimbang. Wanita yang hebat, berhikmat, mengasihi Tuhan, taat kepada firman-Nya, dia akan mampu mengerem ambisi suaminya sehingga suaminya tetap pada jalur yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih oleh Tuhan, jika di rumah istri atau perempuan diminta tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, maka di dalam jemaat juga dia juga harus tahu porsi, yaitu berdiam diri dan taat menerima ajaran. Bukan sebaliknya, malah dia ingin menjadi gembala jemaat, marah-marahin suaminya, marah-marahin suami orang, marah-marahin laki-laki yang lain. Oh, Tuhan tidak mau itu. Sekali lagi, kalau engkau berambisi menjadi seorang gembala, dan kalau hari ini engkau sudah menjadi pengajar dalam jemaat, perhatikan kalau engkau menonton video ini. Di satu sisi engkau mengajarkan firman Tuhan, mendidik jemaatmu dalam kebenaran, memberitahukan tentang setiap kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Tapi di sisi yang lain engkau melanggar standar yang sudah Tuhan tentukan bagimu. Maka kamu akan sama seperti Saul. Mau menyenangkan Tuhan tapi pakai cara sendiri, itu salah. Mau menyenangkan Tuhan harus pakai cara Tuhan. Sama dong. Mau bertamu ke rumah saya harus pakai cara saya. Anda tidak bisa datang ke rumah saya lalu jebol atap rumah saya, lalu lewat dapur, lewat jendela, lalu bertamu. Saya akan usir Anda kalau saya punya tamu seperti itu. Tapi kalau Anda mau ingin bertamu ke rumah saya, maka Anda harus lewat pagar lebih dulu, ketok pintu depan, permisi dan sebagainya, baru diizinkan masuk, baru dihidangkan minuman dan makanan. Tapi kalau Anda datang lalu loncat ke pagar, lalu Anda naik ke atas atap dan engkau membobol atap dan turun lalu bertamu, yang Anda sudah buat sebuah kesalahan. Wahai wanita, saya sangat menghormati para wanita. Saya ada hari ini pun karena seorang wanita yang hebat, ibu saya. Dan hari ini pun saya sudah punya wanita hebat sebagai pendamping saya. Saya menghormati wanita dan sangat menghormati. Tapi untuk satu ini, gembala jemaat, ini adalah urusan laki-laki karena Tuhan yang menentukan. Sebenarnya pola ini Tuhan pakai untuk mendidik anak, untuk mendidik anak kita. Ya. Anak-anak juga tahu bahwa di rumah papanya yang menjadi pemimpin. Maka juga di gereja demikian, kalau papanya jadi gembala, hendaklah laki-laki lah yang memimpin dalam sebuah jemaat. Karena hakikat, sekali lagi, hakikat penciptaan laki-laki adalah untuk menguasai, memimpin bumi ini. Itu yang Tuhan ajarkan kepada Adam. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih Tuhan, sungguh hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk bisa menggali firman Tuhan ini, untuk bisa mengeksplor lagi apa saja yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, khususnya kepada kita semua yang hari ini berkomitmen untuk melayani Tuhan. Kalau kita ingin melayani Tuhan, maka pakailah standar yang Tuhan sudah tetapkan. Apa yang sudah standar Tuhan tetapkan, itu semua tercatat di dalam firman. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti semua perintah. Maka kamu akan mengikuti semua standar-standar yang sudah aku tetapkan. Bukan dengan standar dirimu. Tidak ada orang yang mau ikut, yang mau menjadi CPNS, tetapi pakai standar dirinya sendiri. Bukan pakai standar negara. Tidak ada orang yang mau melamar atau mendaftar atau mengelamar pekerjaan di sebuah perusahaan dan dia tentukan standarnya sendiri. Semua harus lewat standar perusahaan, baru engkau akan diterima. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, jadi untuk bolehkah seorang wanita menjadi seorang gembala? Jawabannya tidak boleh. Apakah karena wanita itu tidak
tidak mampu, banyak wanita yang tidak pintar mengajar, bukan. Saya punya banyak guru yang hebat-hebat dan kebanyakan wanita, mereka hebat sekali. Ya. Tetapi untuk menjadi pemimpin rohani, untuk menjadi gembala dalam sebuah jemaat, maka Tuhan mau laki-laki di situ. Ya. Bukan berarti Tuhan tidak menghargai wanita. Tuhan menghargai dan sangat menghormati wanita. Tetapi Tuhan mau ada sebuah pola keteraturan. Tuhan menciptakan keluarga Adam dan Hawa dengan sebuah pola. Adam menjadi pemimpin dan Hawa menjadi penolong, pensupport. Hawa diminta tunduk kepada Adam dan Adam diminta untuk mengasihi Hawa. Maka dalam jemaat juga hal itu sama. Karena polanya sama. Kristus rela mati bagi jemaat dan kita tunduk kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sekiranya firman Tuhan yang kita pelajari hari ini bisa memberikan kita wawasan yang baru tentang kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, kita mau taat firman Tuhan, kita mau ikuti semua ketentuan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Di tengah-tengah pandemi corona ini kami bisa belajar dan terus belajar. Meskipun kami hanya bisa belajar lewat media online, salah satunya YouTube, tapi kami bersyukur ada fasilitas ini, sehingga apapun yang terjadi dengan Indonesia hari ini, kami terus bisa belajar menggali firman, menyelidikinya, mendapatkan kebenaran di dalamnya. Dan kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang ada di tangan kami hari ini, yang kami bisa pelajari dengan sebebas-bebasnya, yang kami bisa teliti dengan sebenar-benarnya, untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kami, untuk mendidik kami di dalam kebenaran, menyatakan apa kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami semakin hari semakin benar dan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan